Senja di kawasan perumahan itu selalu turun dengan tenang. Jalanan lebar yang dipenuhi pohon palem terlihat rapi dan sunyi, seperti kebanyakan kawasan elit di pinggiran kota. Rumah-rumah besar berdiri berjajar dengan pagar tinggi dan lampu taman yang menyala hangat menjelang malam. Dari luar, rumah milik Arman Wijaya tampak paling mencolok. Bangunannya luas, 3 lantai, dengan halaman yang terawat dan garasi yang cukup menampung beberapa mobil mewah. Bagi orang yang lewat, rumah itu terlihat seperti lambang kesuksesan. Rumah seorang pengusaha besar yang hidupnya tampak sempurna. Namun beberapa minggu terakhir, suasana di dalam rumah itu tidak lagi terasa biasa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu taman menyala, menerangi halaman yang sepi. Dari kejauhan, hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali lewat di jalan utama. Di dalam rumah, Mira, putri Arman, sedang duduk di ruang keluarga sambil menatap layar ponselnya. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Biasanya pada jam seperti itu, rumah sudah benar-benar tenang. Para pembantu sudah masuk kamar masing-masing, dan ayahnya biasanya sudah tidur sejak 1 jam yang lalu. Namun malam itu, Mira merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas, hanya semacam rasa tidak nyaman yang perlahan muncul sejak beberapa hari terakhir. Ia meletakkan ponselnya di meja. Matanya mengarah ke lorong panjang yang menuju tangga ke lantai 2. Lampu lorong itu menyala redup. Rumah terasa terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan perlahan di lantai atas. Mira mengernyit. Ia mendengarkan dengan lebih seksama. Langkah itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pelan namun jelas. Mira berdiri dari sofa. "Pak," panggilnya pelan ke arah tangga. Tidak ada jawaban. Ia tahu ayahnya biasanya tidak berjalan-jalan malam seperti itu. Apalagi sejak beberapa hari terakhir, Arman memang sering merasa tidak enak badan. Langkah kaki itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Mira mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya suara kayu lantai yang mengembang karena udara malam. Rumah besar sering membuat suara seperti itu. Ia kembali duduk. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Kali ini terdengar lebih jelas. Seperti seseorang berjalan perlahan dari ujung lorong lantai 2 menuju kamar ayahnya. Mira langsung berdiri lagi. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia menatap tangga dengan ragu-ragu. "Pak Arman?" panggilnya sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Akhirnya, Mira mulai menaiki tangga perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Tangga kayu besar itu memantulkan suara langkahnya sendiri yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat sampai di lantai 2, lorong panjang di depan kamar ayahnya terlihat kosong. Lampunya menyala seperti biasa. Tidak ada siapa-siapa. Mira berdiri beberapa detik di sana. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia menghembuskan napas pelan. "Mungkin aku cuma terlalu capek," gumamnya. Namun saat ia hendak kembali turun, sesuatu tiba-tiba menyentuh penciumannya. Bau. Bau yang sangat tidak menyenangkan. Seperti sesuatu yang membusuk. Mira menutup hidungnya refleks. Bau itu datang dari arah kamar ayahnya. Ia menoleh perlahan ke arah pintu kamar yang tertutup. Perasaan aneh itu kembali muncul. Dengan ragu-ragu, ia mengetuk pintu. "Tok-tok, Pak." Tidak ada jawaban. Bau itu semakin kuat. Mira merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengetuk lagi. "Pak Arman?" Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutar gagang pintu dan membuka sedikit. Lampu kamar menyala redup. Arman terlihat terbaring di tempat tidur. Namun sesuatu terlihat tidak biasa. Tubuhnya tampak kaku. Mira membuka pintu lebih lebar. "Pak." Ia melangkah masuk. Arman tiba-tiba mengerang pelan. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh pria tua itu tampak tegang. Tangannya mencengkeram spray dengan kuat. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar. Namun tatapannya kosong, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Pak!" Mira mendekat dengan panik. Arman tiba-tiba menggerakkan kepalanya sedikit.
Matanya bergeser ke arah sudut kamar. Wajahnya penuh ketakutan. "Pergi!" bisiknya lemah. Mira tidak mengerti. "Pak, ada apa?" Namun Arman hanya menatap sudut ruangan itu dengan wajah pucat. Tubuhnya mulai bergetar. Napasnya tersengal-sengal. Mira semakin panik. "Ayah! Ayah kenapa?" Ia mencoba menggoncang bahu Arman. Namun tubuh ayahnya terasa semakin kaku. Bau busuk di kamar itu semakin kuat, seolah datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Arman tiba-tiba menjerit keras. Matanya masih menatap sudut ruangan yang sama. "Jangan! Jangan dekat-dekat!" Mira langsung menoleh ke arah yang ditatap ayahnya. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya sudut kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Saat itulah, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seseorang berdiri di ambang pintu. Bagas, sopir pribadi Arman. Ia tidak terlihat panik seperti Mira. Sebaliknya wajahnya tampak sangat tenang. Matanya langsung tertuju pada Arman yang sedang kejang di tempat tidur. Lalu perlahan pandangannya bergerak ke sudut kamar yang kosong itu. Beberapa detik ia hanya berdiri diam, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. Mira langsung menghampirinya. "Bagas, cepat panggil dokter." Namun Bagas tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada sudut kamar itu. Suasana kamar terasa lebih dingin. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. "Sudah terlambat untuk dokter." Mira menatapnya bingung. "Maksud kamu apa?" Bagas melangkah masuk ke kamar. Matanya tidak pernah lepas dari sudut ruangan itu. Suasana kamar terasa semakin dingin. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. "Ini bukan penyakit." Mira merinding. "Apa maksudmu?" Bagas berhenti di dekat tempat tidur Arman. Ia menatap tubuh majikannya yang kaku. Lalu perlahan berkata pelan, "Pak Arman sedang diserang." Tubuh Arman masih kaku di atas tempat tidur. Napasnya tersengal pendek, seperti seseorang yang sedang berusaha melawan sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Tangannya mencengkram spray begitu kuat hingga jari-jarinya memutih. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya tidak benar-benar fokus pada siapapun di dalam kamar. Mira berdiri di sisi tempat tidur dengan wajah panik. Jantungnya berdetak begitu keras sampai ia bisa merasakannya di telinganya sendiri. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ayahnya tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini sebelumnya. Dokter yang datang beberapa hari lalu juga tidak menemukan penyakit apapun. Namun keadaan malam ini terasa jauh lebih buruk. Di ambang pintu kamar, Bagas berdiri dengan sikap yang tidak biasa. Biasanya ia hanya terlihat seperti sopir pada umumnya, tenang, sopan, dan tidak banyak bicara. Namun sekarang ada sesuatu yang berbeda pada cara ia memandang ruangan itu. Matanya tidak hanya tertuju pada Arman. Sesekali ia melirik ke sudut kamar yang gelap, seolah ada sesuatu di sana yang sedang ia perhatikan dengan sangat serius. Mira langsung mendekatinya. "Bagas, cepat telepon dokter." Suaranya hampir bergetar. Namun Bagas tidak segera menjawab. Ia masih berdiri diam beberapa detik, memperhatikan keadaan kamar dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang melihat majikannya kesakitan seperti itu. Akhirnya ia menggeleng pelan. Dokter tidak akan bisa membantu malam ini. Mira menatapnya tidak percaya. "Apa maksudmu tidak bisa membantu? Ayahku kesakitan." Arman kembali mengerang keras di atas tempat tidur. Tubuhnya sedikit terangkat lalu jatuh kembali ke kasur. Napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang sedang kehabisan udara. Bagas akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar. Langkahnya pelan namun pasti. Saat ia melewati Mira, ia berkata dengan suara rendah, "Tolong jangan terlalu dekat dulu." Mira mengernyit. "Kenapa?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia berhenti di sisi tempat tidur Arman dan menatap wajah majikannya beberapa detik. Lalu pandangannya bergerak ke sudut kamar lagi. Ekspresinya berubah semakin serius, seolah ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Arman tiba-tiba berbisik dengan suara serak, "Jangan dekat." Matanya masih tertuju ke arah sudut ruangan.
Wajahnya dipenuhi ketakutan yang sangat nyata. Mira mengikuti arah pandang ayahnya sekali lagi. Tetap tidak ada apa-apun di sana, hanya bayangan lemari dan dinding yang terkena cahaya lampu redup. Ia mulai merasa merinding. Sementara itu, Bagas perlahan membuka tas kecil yang selalu ia bawa setiap hari. Tas itu biasanya hanya terlihat seperti tas kerja biasa yang ia letakkan di kursi mobil saat mengantar Arman ke kantor. Namun malam ini, isi tas itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan Mira. Bagas mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi air. Kemudian ia mengeluarkan secari kertas tua yang terlihat sudah sangat lama. Kertas itu berwarna kekuningan dengan tulisan tangan yang tampak seperti aksara lama. Mira menatap benda-benda itu dengan bingung. "Bagas, kamu mau melakukan apa?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia membuka tutup botol kecil itu dengan sangat hati-hati. Udara kamar terasa semakin berat. Arman kembali menggeliat di tempat tidur. Tangannya bergerak seperti mencoba menolak sesuatu yang mendekatinya. "Pergi, pergi," bisiknya lemah. Bagas menatapnya dengan serius, lalu berkata pelan, "Pak Arman, dengarkan saya." Suara Bagas tetap tenang, namun ada nada ketegasan di dalamnya. "Jangan melawan terlalu keras. Biarkan saya yang menanganinya." Mira semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bagas, kamu bicara apa sebenarnya? Ayahku butuh rumah sakit." Bagas menoleh sebentar ke arah Mira. Tatapannya tetap tenang. "Percaya pada saya malam ini." Ia kembali menatap Arman. Kemudian dengan gerakan pelan, ia meneteskan sedikit air dari botol itu ke telapak tangannya. Air itu kemudian ia percikkan ke arah dada Arman. Begitu air itu menyentuh tubuhnya, Arman langsung berjerit keras. Tubuhnya melengkung seperti seseorang yang tersengat sesuatu yang sangat panas. Mira terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Bagas tidak berhenti. Ia membuka kertas tua di tangannya. Matanya membaca tulisan di sana dengan sangat fokus. Beberapa detik kemudian bibirnya mulai bergerak perlahan. Ia mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti Mira. Bahasanya terdengar sangat kuno. Nada ucapannya pelan, hampir seperti seseorang yang sedang menyanyikan doa lama. Suasana kamar tiba-tiba terasa berubah. Lampu yang menggantung di langit-langit berkelip sekali. Udara yang tadi hangat perlahan berubah dingin. Arman kembali menjerit, namun kali ini suaranya terdengar seperti bercampur dengan rasa lega. Mira menatap Bagas dengan wajah penuh kebingungan. Ia tidak pernah melihat sopir ayahnya seperti ini. Bagas yang biasanya hanya membuka pintu mobil, menunggu di depan kantor, atau mengantar ayahnya ke berbagai pertemuan bisnis, sekarang berdiri di samping tempat tidur sambil membaca sesuatu dari kertas tua. Dan yang paling aneh, ia terlihat seperti tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Beberapa tetes keringat mulai muncul di dahi Bagas. Namun suaranya tetap stabil. Ia membaca kalimat demi kalimat dengan penuh konsentrasi. Beberapa detik kemudian, Arman tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya masih kaku, tetapi jeritannya perlahan mereda. Napasnya yang tadi sangat berat mulai sedikit lebih teratur. Mira memperhatikan perubahan itu dengan mata terbelalak. Ia kembali menatap Bagas. "Bagas?" Suaranya pelan. "Bagaimana kamu tahu harus melakukan semua ini?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia masih menatap kertas tua di tangannya beberapa saat. Setelah yakin Arman tidak lagi kejang, ia melipat kertas itu dengan hati-hati. Kemudian memasukkannya kembali ke dalam tas. Barulah ia mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya kembali bergerak ke sudut kamar yang gelap itu. Beberapa detik ia hanya diam, seolah memastikan sesuatu benar-benar sudah pergi. Setelah itu ia berkata pelan, "Karena ini bukan pertama kalinya." Suasana kamar perlahan berubah setelah jeritan Arman mereda. Napas pria tua itu masih terdengar berat, namun tubuhnya tidak lagi menggeliat seperti sebelumnya. Tangannya yang tadi mencengkram spray perlahan mulai mengendur. Keringat membasahi pelipisnya, membuat wajahnya tampak pucat dan kelelahan. Mira masih berdiri di samping tempat tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit lalu, ayahnya tampak seperti sedang sekarat.
Namun setelah Bagas melakukan sesuatu yang aneh dengan botol air dan kertas tua itu, keadaan Arman perlahan membaik. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Bagas masih berdiri di sisi tempat tidur, matanya tidak lepas dari sudut kamar yang sejak tadi diperhatikannya. Ekspresinya tetap serius, bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Mira memperhatikan arah pandangan Bagas. Sudut kamar itu terlihat sama seperti sebelumnya. Dinding berwarna krem, lemari kayu besar, dan sebuah lampu kecil yang menyala redup. Tidak ada sesuatu yang aneh. Namun cara Bagas menatap tempat itu membuat Mira merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Bagas?" Suara Mira pelan, hampir seperti berbisik. "Apa yang kamu lihat di sana?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat botol kecil di tangannya dan meneteskan sedikit air lagi ke telapak tangannya. Gerakannya pelan dan sangat hati-hati, seolah ia tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun. Lalu ia kembali membaca sesuatu dari kertas tua yang tadi ia buka. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kidung yang sama seperti sebelumnya. Suara ucapannya sangat rendah, namun terasa memenuhi ruangan. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba Arman mengerang lagi. Tubuhnya yang tadi mulai tenang mendadak kembali menegang. Matanya terbuka lebar. Tatapannya langsung mengarah ke jendela kamar. "Tidak, jangan," bisiknya lemah. Mira langsung menoleh ke arah yang sama. Jendela kamar itu cukup besar, menghadap ke halaman belakang rumah. Tirai putihnya terbuka setengah, membiarkan cahaya lampu taman dari luar masuk sedikit ke dalam ruangan. Pada awalnya, Mira tidak melihat apa-apa. Hanya pantulan samar pohon-pohon di halaman yang bergerak tertiup angin malam. Namun, Bagas tiba-tiba melangkah maju. Matanya menatap lurus ke arah jendela dengan tatapan tajam. Ia berhenti beberapa langkah dari tempat tidur. Suasana kamar terasa semakin dingin. Mira merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. "Bagas?" Suaranya semakin pelan. "Apa ada?" Bagas tidak menoleh. Tatapannya masih terpaku pada jendela. Beberapa detik berlalu, lalu sesuatu yang aneh mulai terlihat. Di permukaan kaca jendela, muncul bayangan yang tidak berasal dari apapun di halaman. Bayangan itu gelap, tidak jelas bentuknya, namun perlahan tampak seperti sosok manusia yang berdiri di luar. Mira menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak seperti bayangan biasa. Ia tampak terlalu pekat, terlalu gelap dibandingkan bayangan pohon yang lain. Arman tiba-tiba mengeluarkan suara ketakutan. "Itu dia, itu dia." Mira menatap jendela dengan mata membesar. Sekarang ia juga mulai melihatnya. Di balik kaca jendela, tepat di luar sana, ada sosok yang berdiri diam. Tubuhnya tampak tinggi dan kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Namun, sepasang mata tampak menyala redup dalam kegelapan. Mira mundur satu langkah tanpa sadar. Siapa itu?" Tidak ada jawaban. Bagas justru berdiri semakin tegak. Tangannya yang memegang kertas tua itu sedikit terangkat. Bibirnya kembali bergerak membaca kidung yang sama, namun kali ini suaranya sedikit lebih keras. Udara kamar tiba-tiba terasa berat. Lampu di langit-langit berkedip pelan. Sosok di luar jendela itu tampak bergerak sedikit. Kepalanya miring, seolah sedang memperhatikan apa yang dilakukan Bagas di dalam kamar. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari tubuh Arman yang terbaring di tempat tidur, muncul asap hitam tipis. Awalnya hanya seperti kabut kecil yang keluar dari dadanya, namun lama-kelamaan asap itu semakin jelas. Ia menggeliat seperti sesuatu yang hidup. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Apa itu? Bagas tidak berhenti membaca kidung. Matanya sekarang bergantian menatap Arman dan jendela. Asap hitam itu perlahan naik dari tubuh Arman, berputar-putar di udara seperti mencari arah. Lalu tiba-tiba bergerak menuju jendela. Sosok di luar jendela itu tampak sedikit mundur. Matanya yang redup menyala lebih terang sesaat, seolah ia merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Bagas membaca kidung itu semakin cepat. Suaranya tetap rendah, namun terasa semakin kuat. Asap hitam itu akhirnya sampai di dekat jendela. Beberapa detik ia berputar-putar di sana, lalu tiba-tiba melesat keluar melalui celah kecil di antara tirai.
Begitu asap itu keluar, sosok di luar jendela langsung bergerak mundur ke dalam kegelapan halaman. Dalam beberapa detik, bayangan itu hilang, seolah ditelan malam. Lampu kamar berhenti berkedip. Udara perlahan kembali normal. Arman menghembuskan napas panjang. Tubuhnya yang tadi tegang kini jatuh lemas di atas kasur. Matanya tertutup. Mira masih berdiri terpaku, menatap jendela yang sekarang kembali terlihat biasa. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi sosok di luar sana. Hanya halaman rumah yang sunyi dengan lampu taman yang menyala redup. Beberapa saat kemudian, Bagas menurunkan tangannya. Kertas tua itu kembali ia lipat dengan hati-hati. Ia memasukkannya ke dalam tas kecilnya tanpa berkata apapun. Mira akhirnya berani bertanya, "Bagas, siapa orang itu?" Bagas menatap jendela sekali lagi. Ekspresinya tidak terlihat lega, justru lebih waspada, seolah ia tahu sesuatu yang belum selesai. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Bukan orang." Mira merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Apa maksudmu?" Bagas menghela napas pelan. Matanya masih tertuju ke arah kegelapan di luar jendela. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Yang datang tadi hanya pengantar." Malam semakin dalam ketika suasana di rumah Arman Wijaya perlahan kembali tenang. Lampu kamar masih menyala redup dan Arman akhirnya terbaring lemah setelah tubuhnya berhenti kejang. Napasnya masih berat, tetapi tidak lagi tersengal seperti sebelumnya. Mira duduk di samping tempat tidur dengan wajah pucat, masih mencoba memahami semua kejadian yang baru saja terjadi. Sementara itu, Bagas berdiri beberapa langkah dari jendela. Pandangannya menembus kegelapan halaman belakang rumah. Dari luar hanya terlihat pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin malam dan lampu taman yang menyala samar. Namun tatapan Bagas tidak terlihat santai. Ia seperti sedang memastikan sesuatu benar-benar sudah pergi. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Kemudian ia menutup tas kecilnya dan menarik napas panjang, seolah tahu bahwa apa yang terjadi barusan hanyalah permulaan. Di tempat yang sangat jauh dari rumah itu, di pinggiran hutan yang jarang dilewati orang, berdiri sebuah gubuk tua yang tampak hampir runtuh dimakan usia. Atapnya miring, dindingnya dari papan yang sudah lapuk, dan di sekelilingnya hanya ada pepohonan besar yang membuat tempat itu terlihat selalu gelap meski bulan sedang terang. Di dalam gubuk itu, seorang pria tua duduk bersila di lantai tanah. Namanya Suro. Orang-orang di beberapa desa mengenalnya dengan sebutan Dukun Suro. Di hadapannya terdapat sebuah altar sederhana. Beberapa lilin menyala dengan api kecil yang bergerak pelan. Di atas altar itu terdapat berbagai benda aneh yang ditata dengan rapi. Tulang kecil, kain hitam, beberapa botol berisi cairan keruh, dan sebuah boneka jerami yang tubuhnya dililit benang merah. Di bagian dada boneka itu tertancap sebuah foto kecil, foto Arman Wijaya. Dukun Suro menatap boneka jerami itu dengan wajah yang sangat serius. Bibirnya bergerak pelan mengucapkan mantra-mantra yang hanya ia sendiri yang mengerti. Tangannya memegang sebuah jarum panjang yang ujungnya berwarna gelap. Perlahan ia mengangkat jarum itu. Matanya menyipit. "Sudah waktunya," gumamnya pelan. Jarum itu hampir saja menusuk boneka jerami itu. Namun sebelum ujung jarum menyentuhnya, tubuh Dukun Suro tiba-tiba tersentak keras. Tangannya berhenti di udara. Matanya langsung membelalak, seolah ada sesuatu yang baru saja menghantam tubuhnya dari jarak jauh. Suara tertahan keluar dari tenggorokannya. Jarum di tangannya jatuh ke lantai. Tubuhnya sedikit terhuyung. Beberapa detik ia mencoba menahan diri, namun tiba-tiba ia membungkuk dan memuntahkan sesuatu ke lantai tanah. Cairan merah gelap, darah. Api lilin di altar bergetar hebat, satu persatu padam. Ruangan itu langsung menjadi lebih gelap. Dukun Suro mengangkat wajahnya perlahan, napasnya berat, dan matanya penuh kemarahan.
Ia menatap boneka jerami di depannya. Benang merah yang melilit boneka itu tampak sedikit terbakar di salah satu sisi, tanda bahwa sesuatu telah mengganggu ritualnya. Dukun Suro bergeram pelan. Tidak mungkin. Tangannya menggenggam. Selama bertahun-tahun ia melakukan ilmu hitam seperti ini. Tidak banyak orang yang mampu mengganggu ritualnya dari jarak sejauh itu. Ia merasakan sesuatu yang sangat jarang ia rasakan. Perlawanan. Ia menutup mata beberapa detik, mencoba merasakan kembali energi yang tadi memukul balik ritualnya. Dalam keheningan gubuk itu, wajahnya perlahan berubah. Kemarahan yang tadi terlihat di matanya berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Ia membuka mata kembali. Jadi begitu, katanya pelan. Dukun Suro mengangkat boneka jerami itu dan menatap foto Arman yang tertancap di dadanya. Lalu ia berdiri perlahan dari tempat ia duduk. Lantai tanah berderit di bawah kakinya. Ia berjalan beberapa langkah ke sudut ruangan dan membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini selalu tertutup rapat. Di dalam peti itu terdapat berbagai benda ritual yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Tangannya berhenti pada sebuah benda kecil yang terbungkus kain hitam. Ia membuka kain itu perlahan. Sebuah keris kecil berwarna hitam pekat muncul dari dalamnya. Bilahan keris itu terlihat tua, namun permukaannya berkilau aneh ketika terkena cahaya lilin yang tersisa. Dukun Suro memegang keris itu dengan hati-hati. Matanya menyipit lagi. Siapapun yang melindungimu malam ini, gumamnya pelan. Ia kembali berjalan ke altar. Boneka jerami itu ia letakkan kembali di atas meja ritual. Api lilin yang tadi padam tiba-tiba menyala lagi satu persatu, seolah merespon sesuatu yang lebih gelap yang sedang dipanggil. Dukun Suro menancapkan ujung keris kecil itu tepat di depan altar. Lalu ia duduk kembali bersila. Wajahnya sekarang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Ia tahu sesuatu telah mengganggu pekerjaannya, dan orang yang melakukan itu jelas bukan orang biasa. Beberapa detik ia hanya menatap boneka jerami itu. Kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang tidak ramah. Baiklah. Suara pria tua itu terdengar rendah di dalam gubuk yang sunyi. Kalau ada yang melindungimu. Tangannya perlahan mengambil jarum panjang yang tadi jatuh di lantai. Matanya kembali menatap foto Arman dengan tajam. Aku akan lihat seberapa kuat dia. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang di luar gubuk. Daun-daun pohon bersenggawan satu sama lain. Api lilin kembali bergetar. Dan di belakang Dukun Suro, bayangan hitam perlahan muncul di dinding papan yang rapuh itu. Sosok bayangan yang bentuknya tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Dukun Suro tersenyum lebih lebar. Ia tidak sendirian malam ini. Dan di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Menghancurkan siapapun yang berani menggagalkan santetnya. Malam di rumah Arman Wijaya akhirnya kembali tenang setelah kejadian yang mengerikan itu. Angin yang tadi berhembus cukup kencang kini mulai mereda. Lampu taman di halaman belakang menyala stabil, menerangi rumput dan pepohonan yang bergerak pelan. Dari luar, rumah itu kembali terlihat seperti rumah besar yang damai dan aman. Namun suasana di dalam kamar Arman masih menyisakan ketegangan. Arman terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, napasnya masih berat, tetapi tubuhnya tidak lagi menegang seperti sebelumnya. Matanya tertutup, seolah tubuhnya benar-benar kelelahan setelah sesuatu yang sangat berat menimpanya. Mira duduk di kursi di samping tempat tidur. Tangannya masih menggenggam tangan ayahnya dengan erat, seolah takut sesuatu akan terjadi lagi jika ia melepaskannya. Beberapa menit yang lalu ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayangan di jendela, asap hitam keluar dari tubuh ayahnya, dan Bagas yang berdiri di tengah semua itu seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa menghadapi hal-hal semacam itu. Di sisi lain kamar, Bagas sedang membereskan tas kecilnya. Gerakannya pelan dan teratur. Ia melipat kembali kertas tua yang tadi ia gunakan, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas. Ekspresinya masih sama seperti sebelumnya, tenang.
namun jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Beberapa detik kemudian, Arman perlahan membuka matanya. Napasnya terdengar panjang dan berat. Mira langsung menoleh. "Ayah?" Arman mengedipkan mata beberapa kali, seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Pandangan matanya bergerak pelan mengitari kamar, lalu berhenti pada sosok yang berdiri tidak jauh dari tempat tidurnya. Bagas. Beberapa detik Arman hanya menatapnya. Kemudian ia mencoba mengangkat sedikit kepalanya. "Bagas?" Suaranya serak dan lemah. Bagas segera mendekat. "Jangan banyak bergerak dulu, Pak," katanya dengan nada tenang. Arman masih menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Barusan, ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napasnya. Apa yang terjadi? Mira ikut menatap Bagas. Pertanyaan itu juga ada di pikirannya sejak tadi. Bagas terdiam beberapa detik. Ia menatap wajah Arman yang masih pucat, lalu berkata pelan, "Bapak diserang." Arman terkenyit. "Diserang?" Bagas mengangguk pelan. "Kiriman santet." Kata-kata itu membuat suasana kamar langsung terasa berbeda. Mira menegang. Arman terdiam cukup lama, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Siapa yang melakukan itu?" tanya Arman akhirnya. Bagas menggeleng perlahan. "Belum tahu." Mira akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia berdiri dari kursinya dan menatap Bagas dengan serius. "Bagas?" Nada suaranya tidak lagi panik seperti sebelumnya, tetapi penuh kebingungan. "Kamu sebenarnya siapa?" Bagas sedikit terdiam. Pertanyaan itu seperti sesuatu yang sudah ia duga akan datang cepat atau lambat. Selama ini ia hanya dikenal sebagai sopir pribadi Arman, orang yang setiap hari mengantar jemput, membuka pintu mobil dan menunggu dengan sabar di tempat parkir kantor. Tidak lebih dari itu. Namun malam ini semuanya berubah. Mira sudah melihat terlalu banyak hal untuk menganggap Bagas sebagai sopir biasa. Bagas menghela napas pelan. Matanya sesaat menatap tas kecil di tangannya. Kemudian ia duduk di kursi yang ada di dekat tempat tidur. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa, seolah sedang memilih kata yang tepat. Arman masih menatapnya dengan serius. "Kamu tahu sesuatu yang tidak kami tahu," kata Arman pelan. Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, tetapi kali ini ada sedikit keraguan di sana. "Ayah saya dulu seorang penjaga," katanya pelan. Mira mengernyit. "Penjaga apa?" Bagas membuka tas kecilnya lagi. Dari dalam ia mengeluarkan kertas tua yang tadi ia gunakan. Kertas itu terlihat sangat tua, hampir seperti lembaran dari buku kuno yang sudah melewati banyak tahun. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan-tulisan aneh terlihat memenuhi permukaannya. Arman memperhatikan kertas itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini apa?" tanyanya. Bagas menatap tulisan-tulisan itu beberapa detik, kemudian menjawab dengan suara pelan. "Ini bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar." Mira mendekat sedikit. "Kamu maksud?" Bagas menutup kembali kertas itu perlahan. Matanya sekarang menatap Arman langsung. "Kitab." Arman mengernyit. "Kitab apa?" Beberapa detik Bagas hanya diam. Kemudian akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuat suasana kamar terasa lebih berat. "Kitab Kidung Jagat." Nama itu terdengar asing di telinga Mira. Namun cara Bagas mengucapkannya membuat nama itu terdengar sangat penting. Arman juga terlihat berpikir. "Dan ayahmu penjaganya?" tanya Arman. Bagas mengangguk. "Dulu, kitab itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah." Mira masih coba memahami semuanya. "Lalu sekarang kitab itu di mana?" Bagas terdiam lagi. Tatapannya kembali pada kertas tua di tangannya. Sebagian masih tersembunyi. Ia mengangkat kertas itu sedikit, dan sebagian diwariskan. Arman menatapnya dengan lebih serius. "Padamu." Bagas tidak langsung menjawab. Namun dari cara ia menggenggam kertas tua itu, jawabannya sudah cukup jelas. Mira menatapnya dengan perasaan campur aduk. Sopir yang selama ini ia anggap orang biasa, ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa detik suasana kamar kembali sunyi. Hanya suara napas Arman yang masih berat terdengar. Kemudian Arman berkata pelan, "Kalau benar ini santet, berarti orang yang mengirimnya tidak akan berhenti." Bagas mengangguk pelan. "Biasanya begitu." Mira langsung menatapnya. "Biasanya?" Bagas berdiri perlahan dari kursinya. Ia memasukkan kembali kertas tua di dalam tas. Kemudian ia menoleh ke arah jendela kamar yang gelap. Tatapannya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lebih besar.
Orang yang mengirim santet malam ini, dia pasti sudah tahu serangannya gagal. Mira merasakan kembali rasa dingin menjalar di punggungnya. Lalu, Bagas tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya menatap kegelapan di luar jendela. Kemudian akhirnya ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Biasanya mereka akan mencoba lagi. Malam terus berjalan perlahan, tetapi ketenangan di rumah Arman Wijaya terasa seperti ketenangan yang rapuh. Udara di dalam kamar masih menyimpan sisa ketegangan dari kejadian sebelumnya. Lampu kamar yang redup membuat bayangan di dinding terlihat lebih panjang, dan setiap suara kecil terasa lebih jelas di telinga. Arman masih terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya terlihat jauh lebih lemah dari biasanya. Meski serangan yang tadi datang sudah mereda, jelas terlihat bahwa sesuatu telah menguras tenaga dan kekuatannya. Nafasnya sudah lebih stabil, tetapi wajahnya masih pucat. Mira duduk di kursi dekat tempat tidur sambil sesekali menatap ayahnya, lalu menatap Bagas yang kini berdiri di dekat jendela kamar. Sejak mengungkapkan tentang kitab Kidung Jagat, Bagas menjadi semakin pendiam. Ia tidak banyak berbicara, tetapi dari caranya memperhatikan keadaan sekitar, terlihat bahwa pikirannya sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih serius. Beberapa saat yang lalu, ia sempat membuka jendela sedikit, lalu menutupnya kembali. Matanya menatap halaman belakang rumah dengan sangat fokus, seolah mencoba merasakan sesuatu di udara malam. Akhirnya Arman berbicara dengan suara yang masih serak. Kalau orang itu mencoba lagi, ia berhenti sejenak, mengatur nafasnya. Seberapa berbahaya? Bagas tidak langsung menjawab. Ia masih menatap kegelapan di luar jendela. Angin malam menggerakkan dedaunan pohon di halaman, membuat bayangan mereka menari pelan di tanah. Beberapa detik kemudian, Bagas berkata pelan, "Yang tadi itu hanya pembuka." Mira langsung menoleh. "Pembuka?" Bagas mengangguk sedikit. Biasanya, dukun yang mengirim santet akan mencoba menguji dulu, melihat apakah targetnya benar-benar tidak memiliki perlindungan. Ia menoleh ke arah Arman. Kalau serangan pertama gagal, mereka tidak akan berhenti. Mira merasakan perutnya seperti mengeras. Lalu, mereka akan melakukan apa? Bagas menarik nafas pelan. Tatapannya kini berubah lebih serius. Mereka akan meningkatkan serangannya. Arman terdiam. Seberapa besar? Beberapa detik Bagas tidak menjawab. Namun dari ekspresi wajahnya, terlihat jelas bahwa jawabannya tidak sederhana. Cukup besar untuk membunuh. Kata-kata itu membuat suasana kamar kembali menjadi sunyi. Mira menatap Bagas dengan wajah tegang. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Bagas berjalan menjauh dari jendela dan berhenti di tengah kamar. Matanya kini menatap lantai seolah sedang mengingat sesuatu. "Dukun yang kuat biasanya punya banyak cara," katanya pelan. "Kalau santet biasa gagal, mereka akan memanggil sesuatu yang lebih kuat." Arman memantangnya dengan serius. "Kamu maksud makhluk?" Bagas tidak langsung menjawab. Namun beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan. "Kadang bukan makhluk biasa." Mira menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada pembicaraan seperti ini. "Kalau begitu, kita harus lapor polisi," katanya tiba-tiba. Bagas menggeleng pelan. "Tidak, polisi tidak akan bisa menangani hal seperti ini." Mira langsung berdiri dari kursinya. "Lalu, kita harus bagaimana? Kita tidak bisa hanya menunggu." Nada suaranya mulai dipenuhi ketakutan. Bagas menatapnya dengan tenang. "Tidak, kita tidak akan menunggu." Beberapa detik suasana kembali hening. Kemudian Bagas berjalan ke arah pintu kamar dan menutupnya dengan lebih rapat. Setelah itu, ia kembali ke tengah ruangan. Tangannya membuka tas kecil yang sejak tadi ia bawa. Ia mengeluarkan beberapa benda kecil dari dalamnya. Sebuah kain merah tua, 3 butir biji hitam yang sangat kecil, dan botol air yang tadi sudah digunakan. Mira memperhatikan semua itu dengan bingung. "Kamu mau melakukan apa?" Bagas tidak jawab langsung. Ia mulai meletakkan benda-benda itu di beberapa sudut kamar. Gerakannya sangat hati-hati. Setelah semua selesai, ia berdiri kembali di dekat tempat tidur Arman. "Kita harus membuat perlindungan dulu." Arman menatap benda-benda kecil itu.
Ini cukup. Bagas sedikit menggeleng. Untuk malam ini, mungkin cukup. Mira semakin tidak nyaman mendengar kata itu. Mungkin, Bagas menatapnya. Kita tidak tahu seberapa kuat orang yang mengirim santet ini. Beberapa detik ia terdiam, kemudian berkata dengan nada lebih rendah. Kalau dia benar-benar marah, serangan berikutnya bisa jauh lebih buruk. Arman menatap langit-langit kamar dengan wajah serius, seolah pikirannya sedang memutar berbagai kemungkinan. Lalu ia berkata pelan, Bagas. Bagas menoleh. Iya, Pak. Kalau kamu tidak datang malam ini, apa yang akan terjadi padaku? Beberapa detik Bagas tidak menjawab. Ia menatap Arman dengan wajah datar, kemudian berkata dengan sangat tenang, Bapak mungkin tidak akan selamat. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Mendengar kalimat itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Suasana kamar kembali sunyi, namun keheningan itu tiba-tiba terpecah oleh sesuatu. Suara dari luar rumah. Suara anjing. Anjing-anjing di sekitar kompleks tiba-tiba menggonggong bersamaan. Awalnya hanya satu, lalu dua, kemudian semakin banyak. Gonggongan mereka terdengar tidak biasa. Panjang, gelisah, seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Bagas langsung menoleh ke arah jendela. Ekspresinya berubah. Serius, sangat serius. Mira juga mendengar suara itu. Ada apa? Bagas tidak jawab. Ia berjalan cepat ke jendela dan membuka tirai sedikit. Matanya menatap keluar dengan tajam. Beberapa detik ia hanya diam, namun kemudian wajahnya semakin tegang. Mira langsung mendekat. Apa yang kamu lihat? Bagas menutup tirai lagi perlahan. Tangannya mengepal sedikit. Kemudian ia berkata dengan suara rendah yang membuat suasana kamar terasa semakin dingin. Dia tidak mau menunggu sampai besok. Arman mengangkat sedikit kepalanya. Siapa? Bagas menatap mereka berdua. Tatapannya sangat serius. Orang yang mengirim santet itu. Beberapa detik ia terdiam, lalu berkata lagi. Sepertinya dia sudah mulai mengirim sesuatu lagi malam ini. Malam terasa semakin berat di rumah besar milik Arman Wijaya. Setelah gonggongan anjing yang terdengar dari berbagai arah tadi, suasana di luar rumah berubah menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi bahkan, seolah seluruh lingkungan sekitar sedang menahan napas. Di dalam kamar, Mira berdiri dekat jendela dengan perasaan gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah tirai yang tadi sempat dibuka Bagas. Bayangan pepohonan di halaman belakang bergerak pelan tertiup angin malam. Tetapi sekarang, setiap gerakan kecil terasa seperti sesuatu yang mengancam. Arman masih berbaring di tempat tidur. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tetapi matanya sudah kembali terbuka. Ia memperhatikan setiap gerakan Bagas yang sejak tadi berjalan pelan di dalam kamar, memeriksa setiap sudut ruangan. Tas kecil itu masih ada di tangannya. Beberapa benda kecil yang tadi ia letakkan di sudut-sudut kamar kini terlihat seperti penjaga yang tidak terlihat. Kain merah di dekat pintu, 3 biji hitam di sudut jendela, dan botol air yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Bagas berhenti di dekat pintu kamar. Ia berdiri diam beberapa detik, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Mira akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Apa mereka sudah datang? Suaranya sangat pelan. Bagas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata beberapa detik, lalu membuka kembali dengan perlahan. Belum masuk. Jawaban itu tidak membuat Mira lega, justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Arman mengangkat sedikit kepalanya dari bantal. Kalau mereka datang, kamu bisa menghentikannya lagi. Bagas menoleh ke arah tempat tidur. Beberapa detik ia hanya menatap Arman, lalu berkata pelan, "Saya akan mencoba." Jawaban itu terasa jujur tetapi juga menakutkan. Mira langsung menatapnya. "Mencoba? Maksudmu kamu tidak yakin?" Bagas tidak menjawab pertanyaan itu. Ia kembali menatap pintu kamar. Suasana di rumah terasa sangat sunyi sekarang. Tidak ada suara kendaraan di jalan, tidak ada suara orang lewat.
Bahkan gonggongan anjing tadi sudah berhenti sepenuhnya. Namun justru keheningan itulah yang terasa paling menegangkan. Beberapa menit berlalu tanpa apapun terjadi. Mira mulai berpikir mungkin semua sudah selesai. Mungkin orang yang menyerang mereka benar-benar menyerah. Namun tiba-tiba sesuatu terdengar. Suara dari bawah. Seperti pintu rumah yang bergerak pelan. Mira langsung menoleh ke arah Bagas. "Kamu dengar itu?" Bagas sudah mendengarnya lebih dulu. Wajahnya berubah sangat serius. Ia berjalan cepat menuju pintu kamar, lalu berhenti di depannya. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Namun ia tidak langsung membukanya. Ia menoleh sedikit ke arah Mira dan Arman. Tetap di kamar. Mira langsung berdiri. "Kamu mau ke bawah sendirian?" Bagas tidak menjawab. Ia membuka pintu kamar perlahan. Koridor lantai 2 terlihat gelap. Hanya diterangi lampu kecil di ujung lorong. Bagas melangkah keluar. Pintu kamar ia tutup kembali dari luar. Di dalam kamar, Mira berdiri mematung beberapa detik. Lalu berjalan ke arah pintu. Namun Arman memanggilnya dengan suara lemah. "Arman." Mira berhenti. Tapi Bagas sendirian. Arman menggeleng pelan. "Kita hanya akan mengganggunya." Mira akhirnya kembali duduk di kursinya. Namun matanya tidak lepas dari pintu kamar. Sementara itu di lantai bawah, Bagas berjalan pelan menuruni tangga. Rumah besar itu terasa berbeda malam ini. Biasanya rumah ini selalu terasa hangat dan hidup. Sekarang setiap sudutnya terasa dingin. Langkah Bagas berhenti di ruang tamu. Pintu utama rumah terlihat sedikit terbuka. Angin malam masuk perlahan melalui celah itu. Tirai tipis di dekat pintu bergerak pelan. Bagas berdiri diam beberapa detik. Matanya menatap ke arah halaman depan rumah. Lampu taman masih menyala. Namun di dekat gerbang rumah ada sesuatu. Sosok manusia. Tinggi. Tubuhnya kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan malam. Namun sosok itu jelas sedang menatap ke arah rumah. Bagas tidak bergerak. Tatapannya tajam mengamati sosok itu dari dalam rumah. Beberapa detik berlalu. Lalu sosok di dekat gerbang itu tersenyum tipis. Suara tawa pelan terdengar dari kejauhan. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon bergesekan. Lampu taman berkedip sekali. Bagas perlahan melangkah mendekati pintu utama. Namun sebelum ia benar-benar keluar, sosok itu sudah mulai berjalan mundur menjauh dari gerbang. Langkahnya tenang, seolah ia tidak terburu-buru sama sekali. Beberapa detik kemudian, sosok di ujung jalan itu berhenti lagi. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah Arman, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Bagas berdiri diam di depan pintu rumah cukup lama. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tahu sosok itu, dan sosok itu juga jelas tahu tentang dirinya. Beberapa saat kemudian Bagas menutup pintu rumah perlahan. Ia berdiri di sana beberapa detik, sebelum akhirnya kembali berjalan menuju tangga. Sementara itu di dalam kamar, Mira masih duduk dengan gelisah. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka kembali, ia langsung berdiri. "Bagas, apa yang terjadi?" Bagas masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu kembali. Ekspresinya tidak panik, namun juga tidak terlihat lega. Arman langsung bertanya dengan suara lemah, "Siapa itu?" Bagas terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Orangnya." Mira menatapnya dengan mata membesar. "Maksudmu orang yang mengirim santet itu?"
Bagas mengangguk sedikit. Suasana kamar kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Mira bertanya dengan suara yang hampir berbisik. Dia pergi. Bagas menatap jendela kamar lagi. Angin malam masih menggerakkan tirai dengan pelan. Namun tatapannya terlihat lebih dalam dari itu. Kemudian ia berkata dengan nada yang sangat tenang. Untuk malam ini, iya. Mira menghembuskan nafas panjang. Namun Bagas belum selesai berbicara. Beberapa detik kemudian ia melanjutkan. Tapi ini belum selesai. Arman menatap dia. Kenapa? Bagas membuka tas kecilnya sekali lagi. Ia memandang kertas tua dari kitab Kidung Jagat itu beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Karena orang itu." Ia berhenti sejenak. Matanya perlahan terangkat ke arah mereka. Bukan dukun biasa. Suasana kamar kembali menjadi sangat sunyi. Dan di luar rumah Arman Wijaya, di ujung jalan yang gelap, seseorang masih berdiri memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya, seolah ia baru saja menemukan lawan yang sudah lama ia cari.